Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian GKI Kebonjati. Hari ini kita akan membahas perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, saudara, kalau kita mendengar kisah tentang domba yang hilang, kisah ini adalah kisah yang sangat populer. Beberapa kita pasti pernah mendengar kisah ini sejak dari sekolah minggu. Nah, bacaan kali ini ada dua, saudara, dari Matius 18 ayat 12 sampai 14 dan juga dari Lukas 15 ayat 3 sampai 7. Tetapi saya akan membacakan hari ini bagian dari Lukas 15 ayat 3 sampai 7. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Nah, saudara, kisah perumpamaan domba yang hilang dalam Injil Lukas itu kalau kita baca di ayat sebelumnya dimulai dari sungut-sungut orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang melihat Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara bisa melihat di ayat 2. Nah, terhadap sungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat itu, Yesus kemudian menceritakan sebuah perumpamaan, yaitu tentang domba yang hilang. Dan Yesus memulai dengan sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat-sangat penting. Dia mengatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saudara, ini pertanyaan penting. Jika kita melihat pertanyaan ini, maka tampak bagi kita bahwa Yesus sedang menggambarkan sebuah situasi ketika seorang gembala yang kehilangan 1 ekor dombanya lalu kemudian mencarinya. Kehilangan domba yang tersesat tampaknya menjadi masalah bagi seorang gembala, sebab domba yang hilang itu sedemikian berharga bagi gembala itu. Sampai dikatakan di sana, meninggalkan yang 99 sisanya untuk mencari dan mendapatkan kembali yang hilang itu. Bahkan dalam perumpamaan itu, saudara, digambarkan seberapa berharganya domba tersebut dengan gambaran, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan bukan sampai di situ, saudara. Ayat 6 berkata, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Nah, mari saudara-saudara bayangkan seberapa penting domba tersebut bagi gembala itu. Dan itulah tampaknya yang ingin disampaikan Yesus berkenaan dengan sungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat ketika mereka mempermasalahkan Yesus menerima dan bahkan makan bersama-sama dengan orang berdosa. Dari kisah itu, dari kisah yang disampaikan itu, kita melihat Yesus sedang menjelaskan tentang tujuan kedatangannya yang terangkum sebenarnya nanti kalau kita lihat dalam Lukas 19 ayat 10. Yang mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, saudara, betapa berharganya kita sebagai domba yang hilang. Sebab sebegitu berharganya kita orang berdosa ini di hadapan Tuhan. Allah Bapa mengasihi kita. Dalam kasih-Nya Ia mencari dan menyelamatkan kita, domba atau manusia yang terhilang itu. Dan Yesus Kristus adalah bukti dari kasih Allah tersebut bagi kita. Ia bahkan bukan hanya mencari, tetapi menebus kita. Saudara, kalau kita melihat itu, siapa kita sebegitu berharganya di mata Tuhan? Nah, saudara, kisah ini juga mengajarkan pentingnya pertobatan. Ketika seberapa kita pernah berbuat dosa dalam kerapuhan kita sebagai manusia, tetapi kita melihat ada cinta kasih penebusan Allah yang mestinya menyadarkan kita untuk selalu bertobat. Pertobatan itu sungguh menjadi hal yang berharga. Dan di situ katakan di ayat 7, membuat sorga pun bersukacita, membuat Allah bersukacita karenanya. Maka itu pertobatan juga harus dibarengi oleh keseriusan kita untuk melakukan
kehendak Allah itu di dalam hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, saudara-saudara, janganlah kita menjadi orang Farisi dan ahli Taurat yang justru bukan mencari yang terhilang, tetapi justru menjauhi yang terhilang, bahkan tidak mau bergaul dengan mereka, membatasi, bahkan menyatakan diri sebagai orang yang suci, yang tidak penuh dengan dosa. Maka itu saudara-saudara, kita perlu menolong setiap, terutama kita dan juga orang-orang di sekitar kita, untuk merasakan cinta Allah yang begitu, melihat kita sebagai orang yang paling berharga, yang mau menyelamatkannya. Dan itu bisa dilakukan melalui kesaksian hidup kita. Ingat saudara, kita berharga di mata Tuhan. Tuhan menanti kita, bahkan Tuhan mencari kita ketika kita tersesat. Berbaliklah, bertobatlah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.